Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya Petronella Vanessa Kristi mau mereview materi perkuliahan pada mata kuliah Aptikom Statistik selama 1 semester ini. Nah, untuk pertemuan pertama dan kedua, di sini kita mempelajari bagaimana cara memasukkan data ke aplikasi SPSS dengan latihan sebagai berikut. Lalu selanjutnya di pertemuan ketiga dan keempat, kita mempelajari bagaimana cara untuk mengolah dan menyajikan data di aplikasi SPSS dengan latihan sebagai berikut. Ya, jadi data-data statistik yang bisa diperoleh dari hasil sensus, survei, atau pengamatan yang lainnya, umumnya itu masih acak atau mentah. Jadi harus diringkas dengan baik dan teratur, baik dalam bentuk tabel, tabel data, atau presentasi grafis sebagai dasar untuk berbagai pengambilan keputusan atau statistik inferensi. Nah, di pertemuan kelima dan keenam, yaitu kita belajar mengenai uji parametrik atau uji min dengan latihan sebagai berikut. Jadi, statistika parametrik itu adalah suatu ukuran tentang parameter, artinya ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari apa yang terdapat di dalam sampel atau karakteristik populasi. Nah, di pertemuan ketujuh, kita mempelajari mengenai uji beda rata dan uji beda dua rata atau uji beda 2 min. Dengan materi sebagai berikut. Lalu di pertemuan 8 itu ada UTS dengan kita diminta untuk uji T atau paired sample t-test dengan soal sebagai berikut. Lalu di pertemuan ke-8 dan 9 itu mempelajari mengenai uji non-parametrik dengan soal latihan sebagai berikut. Nah, keuntungan dari penggunaan metode non-parametrik ini itu ada yang pertama, data yang dikelola tidak harus berdistribusi normal sehingga penggunaannya bisa lebih luas. Lalu yang kedua, dapat digunakan untuk level binomial dari ordinal. Yang ketiga, lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Nah, di pertemuan 10 ini kita mempelajari mengenai analisis regresi sederhana. Nah, analisis regresi sederhana ini digunakan untuk tujuan peramalan, di mana dalam model tersebut ada sebuah variabel dependen atau tergantung dan variabel independen atau bebas. Selanjutnya, di pertemuan ke-11 adalah persamaan regresi berganda dengan latihan soal sebagai berikut. Nah, jadi persamaan regresi itu adalah persamaan matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu peubah tak bebas atau dependen dari nilai-nilai satu atau lebih peubah bebas atau independen. Nah, dalam regresi berganda ini, di mana independennya lebih dari satu variabel, boleh antara 2 sampai dengan 7. Kalau melebihi 7 variabel independen, maka hasil ramalannya akan tidak efektif. Seperti itu. Lalu di pertemuan ke-12 ada regresi berganda dengan latihan soal sebagai berikut. Selanjutnya, di pertemuan 13, kita mempelajari mengenai analisis skala Likert. Jadi, skala Likert atau Likert Scale adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Nah, dengan skala Likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Seperti itu. Lalu, di pertemuan 14 ada uji validitas dan reabilitas. Nah, dengan latihan sebagai berikut. Nah, uji validitas dan reabilitas ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu butir. Nah, butir yang dikatakan sahih atau benar apabila butir tersebut mempunyai kontribusi terhadap nilai variabel yang diukurnya. Nah, lalu di pertemuan 15, ini adalah UAS dengan kita diminta untuk menghitung nilai EV dan menghitung kriteria keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Nah, sekian teman-teman yang bisa sedikit saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih.